Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini untuk sama-sama belajar ya, ngaji kitab Al-Usul As-Sittah. Yang insyaallah pada malam ini kita memasuki Al-Aslu Al-Khamis, prinsip yang kelima atau landasan yang kelima ya. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman 76 ya. Al-Aslu Al-Khamis. Baik, kami bacakan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Al-Aslu Al-Khamis ini, prinsip yang kelima ini, prinsip penting ya, yang kelima ini adalah menjelaskan tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan tertipu gitu ya oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai wali, apakah betul dia sebagai wali Allah. Nah, ini yang dijelaskan dalam landasan yang kelima atau prinsip yang kelima ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Baik, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, kata beliau, bayanullahi subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa baina al mutasyabbihina bihim min a'daillahil munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-walinya, tentang wali-wali Allah. Dan sekaligus ya, untuk membedakan wa tafriqihi ya, atau untuk memisahkan, membedakan bainahum antara wali-wali Allah wa baina al-mutasyabbihina bihim, dan orang-orang yang menyerupai atau mencitrakan diri mereka sebagai wali Allah padahal palsu gitu ya, wali palsu. Min a'daillahi al-munafiqin wal fujjar, dari musuh-musuh Allah taala, dari golongan orang-orang munafik dan orang-orang jahat ya, yang memalsukan diri mereka menjadi seakan-akan mereka ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini sangat penting ya. Bahkan kata Syekh Shalih bin Fauzan, hada aslun azim. Ini prinsip yang sangat agung, yaitu at-tafriq baina auliya'illahi ta'ala wa auliya'i syaitan. Dalam prinsip yang kelima ini ya, dibedakan antara siapakah mereka wali Allah, siapakah mereka wali syaitan. Nah, ini karena orang-orang batil mereka menyebut wali-wali syaitan sebagai wali Allah, sehingga orang menjadi bingung gitu ya, rancu mana yang sebenarnya wali Allah dan mana yang sebenarnya wali syaitan. Makanya perlu dijelaskan supaya orang tahu dengan benar ya apa dan siapakah wali Allah itu dan apa ciri-cirinya dan apa pula ciri-ciri dari wali-wali syaitan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, beliau menulis suatu kitab penting yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan.
pembeda antara wali Allah, zat yang Maha Rahman, dengan wali syaitan. Nah, ini kitab penting yang perlu dibaca oleh kita, ya, oleh kaum muslimin, supaya tidak tertipu gitu oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai wali Allah, padahal sesungguhnya mereka itu adalah wali syaitan. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi pada prinsip yang kelima ini dijelaskan nanti secara tegas oleh penulis kitab Al-Usul As-Sittah, ya. Berdasarkan tentu saja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas pula gitu. Kita bisa baca ada di dalam Al-Qur'an pembedanya, ciri-cirinya. Makanya kita, ya, harus tahu dan perlu, ya, mengetahuinya dan merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian beliau, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Sebenarnya sudah cukup gitu untuk menjelaskan perkara ini ayat yang ada di dalam surah Ali Imran, yaitu ayat ke-31. Dalam kitab ini saya penulis kitab Al-Usul As-Sittah tegas mengatakan ada, kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab, penjelasannya salah satu di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Yaitu ayat yang oleh para ulama disebut dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah. Ini ayat masyhurah dengan sebutan ayatul mihnah, ya. Yaitu ayat untuk menguji kebenaran klaim seseorang, apakah betul dia itu mencintai Allah atau tidak. Nah, maka diuji dengan ayatul mihnah ini. Surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Maksudnya ikutilah Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bahkan Allah akan, ya, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sudah cukup, kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian disebutkan tentang ciri-ciri wali Allah. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis kan disebutkan, dalam hadis qudsi, ya. Jadi tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada seseorang, ya, ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hal-hal yang Allah fardukan kepadanya. Nah, itu kata Allah, ya, dalam hadis qudsi, man adali waliyan, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad a'lantuhu bil harbi, kata Allah, aku sudah permaklumkan untuk perang bersama orang yang memusuhi wali Allah. Nah, siapakah wali Allah? Lalu kemudian Allah menerangkan, yaitu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan ma'ibtaradtuhu alaih, dengan sesuatu yang aku fardukan kepada dia. Nah, kemudian la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan, ya, an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sampai nanti akhirnya hatta uhibbahu, sampai aku akhirnya mencintai dia, ya, hambaku itu. Nah, maka dari situ Bapak Ibu, wali Allah itu adalah orang-orang yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah Ta'ala. Itu syarat utama seorang wali. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Itu. Nah, maka di dalam surah Ali Imran diterangkan, apa bukti kecintaan seseorang kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang mengklaim aku mencintai Allah, kalau betul dia mencintai Allah, itu salah satu ciri seorang wali. Maka kalau dia cinta kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Buktinya apa? Nah, di sini diterangkan, orang yang memang mengklaim dirinya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mengikuti Rasul, karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum
tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Clear sekali, jelas sekali. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku dia sebagai wali Allah, pasti dia akan ittiba kepada Rasul, ngikutin Rasul. Semua perilakunya, tata cara ibadahnya pasti sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin keluar. Ini jelas sekali ayatnya. Ittiba itu syaratnya, itu tandanya. Jika ada orang mengklaim bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kalau ada orang ngaku dia sebagai wali Allah, katanya dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi cara dia beribadah menyimpang. Cara dia beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti itu klaimnya klaim palsu, ya. Pengakuan palsu, ngaku cinta pada Allah, cinta pada Rasul, tapi banyak nambah-nambahin perkara yang Rasul tidak diajarkan, Rasul tidak mengajarkan kepada mereka. Maka hati-hati ya, ada orang ngaku dia, mungkin muridnya banyak, tapi dalam amalan dia banyak menyimpang, gitu ya. Melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu bukan wali Allah itu auliya'us syaitan, itu walinya syaitan, itu kekasihnya syaitan tuh ya. Nah itu. Apalagi kalau dia katanya itu wali, tapi sholat Jumat gak pernah kelihatan. Sholat Jumat yang di Mekah katanya. Pas asar kelihatan lagi ada orang. Jadi dalam beberapa detik, beberapa menit, atau dalam beberapa jam dia bisa terbang ke Mekah. Wah itu wali Allah katanya. Itu bukan wali Allah. Ada orang katanya dia wali Allah, tapi ketika sholat di mana? Nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah sholat jamaah. Nah, wali itu tidak terikat oleh syariat Rasul katanya ya. Itulah wali yang sesungguhnya. Itu ada orang mengklaim ciri-ciri wali kata mereka orang-orang jahil, juhala ya, adalah orang yang terlepas sudah dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah wali. Jadi kalau ada orang kok masih ngikutin Rasul, itu orang ecek-ecek itu ya. Makomnya itu masih rendahan itu ya. Jadi orang yang tinggi makomnya dia udah lepas dari syariat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Itulah wali. Betul itu wali, tapi wali syaitan. Itu walinya syaitan. Jangan ketipu tuh. Tapi banyak itu. Banyak masyarakat ya kaum muslimin yang tertipu gitu. Bahwa kata mereka wali Allah itu yang gitu ya, yang berbeda sudah dengan kita. Nah, mereka sudah sampai pada makom yakin. Yakin Allah itu ada. Orang kalau sudah sampai pada level yakin, tidak perlu lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Oh, ini kacau lagi ini ya. Karena mereka punya dalil. Dalam Al-Quran ada dalilnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin gitunya. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Jadi kalau levelnya sudah sampai level yakin, udah nggak perlu ibadah lagi sama Allah, udah lepas. Nah ini. Nah orang-orang awam banyak tertipu ya. Bersalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah dia punya banyak karomah katanya. Jadi karena dia punya banyak karomah itu cirinya wali, betul memang. Bahkan di dalam kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang wali itu dia punya karomah. Kalau Nabi Rasul punya mukjizat, Allah berikan mukjizat, wali Allah berikan karomah. Tapi karomah itu nggak bisa diatur, bukan dia sendiri yang minta. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala karena sayang kepada hambanya, dia sebagai walinya, maka datangnya tiba-tiba dan tidak bisa diulang. Itu karomah. Jadi kalau ada orang ngaku, ya dia sebagai wali Allah, karomahnya apa? Bisa berjalan di atas air gitu. Dan dia bisa ulang-ulang itu gitu ya. Bahkan bisa mendirikan keris di atas air. Wah, si pesulap merah aja bisa itu ya. Mendirikan keris di atas air itu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi jangan ketipu tuh. Karomah itu nggak bisa diulang kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dia datang tiba-tiba dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menolong walinya itu. Nah, ini jadi ayat ini jelas sekali ya menegaskan tentang ciri-ciri wali Allah itu dia cinta kepada Allah, dan orang yang cinta kepada Allah dia pasti ittiba kepada Rasul. Tidak mungkin menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, dan dia nggak mungkin nambahin, nggak mungkin berani nambah-nambahin, nggak mungkin berani merubah-rubah, nggak mungkin. Sekalian. Karena ya kalau kita berani nambah-nambahi, berani merubah-rubah apa yang diajarkan oleh Rasul, Rasul nggak akan ridho. Semua apa yang diajarkan Rasul itu sudah sempurna. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali Rasul pasti sudah menjelaskannya. Dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali Rasul pasti telah mengingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Dulu ada seorang sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Oleh Rasulullah diajarkan suatu amalan. Diajarkan suatu doa. Lalu ketika Al-Barra bin Azib menghafal doa itu berkali-kali di hadapan Rasulullah SAW, ada satu kata yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah Nabi nerima? Tidaklah, kata Rasul. Tidak demikian. Padahal cuma sedikit bedanya. Yaitu saat Nabi mengajarkan kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tentang doa mau tidur, yang apabila doa ini dibaca lalu dia mati pada malam itu, maka dia mati di atas fitrah. Dan apabila dia masih hidup esok harinya, maka dia hidup di atas kebaikan. Yaitu suatu doa yang ada 8 kalimat. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ada 8. Ketika Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menghafal doa ini di hadapan Nabi berkali-kali, tapi pas kalimat terakhir Rasul kan ngajarin wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, tapi Al-Barra bin Azib dia mengucapkan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Bedanya dikit Nabi dengan Rasul. Kata Nabi lah, enggak begitu. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Bayangkan satu kata beda, kalau keliru enggak benar itu. Apalagi kalau kita tambah-tambahin sengaja gitu ya. Nambah-nambahin. Padahal itu tidak diajarkan Rasul. Ini perkara yang banyak orang menganggap remeh gitu. Maka jangan berani ya kita mengubah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi. Udah cukup saja. Ya. Al-iktisad bi sunnah itu khairun. Merasa cukup dengan sunnah itu lebih baik, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Minal ijtihadi fil bid'ah, daripada kita bersungguh-sungguh itu ya, nyari-nyari pembenar dalam perkara bid'ah. Jadi kalau ada orang ngaku wali Allah, tapi banyak mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, itu bisa kita pastikan berdasarkan surah Ali Imran ayat 31, dia bukan wali Allah, dia wali syaitan ya, auliya syaitan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi wali Allah itu sekalian ya, tidak mungkin mereka kharaja ala syar'illah wa ghayyara dinallah wa ghayyara dinallah. Tidak mungkin mereka keluar dari syariat Allah dan tidak mungkin mereka merubah agama Allah. Misalnya menyeru orang untuk ya, ziarah kubur, berdoa, bertawasul dengan orang yang sudah mati, itu nggak mungkin. Wali Allah tidak mungkin seperti itu. Karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian. Nah, jadi wali itu bukan yang demikian itu. Bukan pula wali yang ya punya kemampuan meramal masa yang akan datang gitu ya. Seperti dukun atau penyihir, itu bukan wali. Kalau dia punya hal-hal yang aneh misalnya, keanehan-keanehan di luar kebiasaan, nah, karena memang karomah itu ya khariqul adah memang. Karomah itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Dulu sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau salah satu wali Allah Subhanahu wa taala.
Pernah gitu, ada suatu peristiwa terjadi di zaman Umar dan itu betul-betul di luar kebiasaan. Waktu Umar khutbah di atas mimbar, Umar mengingatkan ya, komandan pasukan yang dikirim oleh beliau supaya naik ke atas jabal, naik. Waktu itu saya khutbah. Orang aneh, kok Umar lagi khutbah tiba-tiba nyuruh si Fulan, pas si Fulan itu dikirim. Tidak ada di situ untuk naik ke atas gunung gitu. Nah, sekalian. Nah, akhirnya sahabat yang lain bertanya kepada Umar, "Kenapa antum kok mengatakan naik ke atas gunung gitu?" Nah, karena Umar ya, melihat pasukan yang dikirimnya itu akan ketemu dengan musuh, cara menghindarinya harus naik ke atas gunung. Itu. Jadi Umar melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pasukan komandan dan pasukannya itu pulang, para sahabat konfirmasi, benar nggak ada situasi di mana kamu ya akhirnya naik ke atas gunung? Iya katanya. Kita mendengar ada suara Umar nyuruh untuk naik dan kami lakukan itu. Nah, itu kan khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang karomatul aulia ya. Karomatul aulia. Tapi itu nggak bisa diulang gitu. Itu memang di luar kebiasaan. Gitu. Nah, tapi tidak semua yang terjadi di luar kebiasaan lalu kita sebut sebagai karomah. Apalagi kalau di sesuatu yang di luar kebiasaan itu bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Nah, contohnya misalnya tiba-tiba ada tisu diginiin, menyala, terbakar, berasap, hilang gitu ya. Kan itu di luar kebiasaan, nggak ada api, nggak ada korek, tiba-tiba hilang. Nah, ini dukun tuh ya. Dia bisa mengulang-ulang kejadian itu. Itu khariqul adah. Menurut kacamata awam ini aneh gitu. Atau tiba-tiba tangannya begini, ya, kepala seseorang diambil, bles ke kelapa. Pas dibuka kelapanya, wah jadi ada darahnya di situ. Itu kan khariqul adah gitu ya. Itu yang rame sekarang itu ya. Dan dia bisa mengulang-ulang perbuatan itu. Itu bukan karomah. Nah, itu karena karomah tidak mungkin ulang Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi itu khariqul adah memang di luar kebiasaan. Kok bisa ya? Seseorang megang kepala lalu dilemparkan ke kelapa itu dibuka, berubah itu isinya. Kan di luar kebiasaan. Tapi kalau tahu triknya gampang gitu ya. Nah, maka itu kayak gitu, itu bukan karomah. Tapi banyak orang percaya kayak gitu. Banyak banget gitu ya. Ya, alhamdulillah ada pesulap seperti Pak Agus bajunya merah terus gitu ya. Ya, jadi dia membongkar ya, trik-trik para dukun gitu ya. Yang mereka membohongi kaum muslimin ya, membohongi masyarakat ya. Dengan tadi katanya ada sesuatu yang luar biasa yang mampu mereka lakukan. Ya ini sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ya, mahabbatullah ya a'zamu anwa'il ibadah. Mencintai Allah termasuk ibadah yang paling agung dan tanda seseorang yang mencintai Allah adalah tadi ittiba Rasul. Dan orang yang tidak mau mengikuti Rasul, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyukai mereka. Nah, tidak akan menyukai mereka. Maka la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'atir rasul. Nah, ini pernyataan mereka ya. Orang-orang jahil itu mereka mengatakan la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'atir rasul. Tidaklah seseorang menjadi wali Allah kecuali jika dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Fahum indahumul wilayah. Nah, itulah mereka yang memiliki kewalian katanya. Saat mereka keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wal i'timad 'alal khurafati wal bid'ah. Tapi sandaran mereka adalah khurafat. Apa itu khurafat? Ya, sesuatu yang ya tahayul lah, ya. Khurafat wal bid'ah dan bid'ah gitu ya. Hadhihi al wilayah indahum katanya. Itulah dia kewalian menurut mereka. Nah, ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Bahkan sampai mereka bilang, nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu. Kami menyembah kepada Allah karena kami cinta kepadanya.
la na'buduhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi. Innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu, katanya. Kami tidak menyembah Allah karena kami takut dari siksa api nerakanya dan bukan pula karena kami ingin masuk ke dalam surganya. Tapi kami menyembah Allah karena kami mencintainya, katanya. Maka ada pernyataan masyhur dari seorang wanita Rabi'ah Al-Adawiyah, katanya, ya, yang dimana dia dikutip ya dalam banyak buku, kecintaannya kepada Allah luar biasa gitu. Sampai dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku menyembah Engkau karena aku ingin surgamu, maka tutuplah pintu surgamu untukku, gitu ya. Dan seandainya aku menyembah Engkau karena aku takut dari nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Menantang ini namanya. Nah, ini ya. Sehingga nanti muncul pernyataan, jadi orang yang, nah ini Mas Fahmi, pernah antum tanyakan dulu ya. Orang yang menyembah Allah karena ingin surganya atau takut dari nerakanya, katanya ini ibadatul abid ya. Ibadahnya hamba sahaya, katanya. Itu. Kalau dia takut terhadap azab Allah. Tapi kalau dia takut terhadap dia ingin masuk surga, ingin dapat keuntungan, ini namanya ibadatut tujar, katanya. Ibadatut tujar, ibadahnya pedagang. Kalau untung dilakukan, nggak untung nggak dilakukan gitu. Nah, kalau ibadah orang merdeka, dia tidak mengharap surga dan tidak juga takut dari siksa api neraka. Nah, itulah wali, katanya itu ya. Nah, Bapak Ibu, tidak demikian ya. Kita diajarkan oleh Rasul ya untuk berdoa supaya kita masuk surga. Dan kita juga diajarkan oleh Rasul supaya kita supaya kita dilindungi Allah dari siksa api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Bahkan Rasul nyuruh kita ketika kita tasyahud akhir supaya kita ya, fal yasta'id billahi min arba'in, kata Rasul. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Salah satu di antaranya gimana? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu cara kita beribadah. Ya kita harus takut lah. Kok ada orang bilang, ya Allah, seandainya aku menyembah Engkau karena aku takut dari siksa api nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Itu wali, katanya. Wali syaitan itu namanya. Wali syaitan. Itu nggak benar ya, Bapak sekalian. Walaupun ini masyhur di kalangan para sufi ya. Ini udah keluar dari syariat Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Nah ini Bapak sekalian, lalu katakan kepada mereka, tuhibbunallaha ala tariqati man. Kamu cinta kepada Allah dengan cara siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul atau ala tariqati ghairihi? Apakah kamu mencintai Allah berdasarkan cara Rasul atau berdasarkan cara selain Rasul? Innahu la yuhibbullahu ya, illa man ittaba'a ar-rasul. Sesungguhnya Allah tidak mencintai seseorang kecuali orang yang ittiba kepada Rasul. Ahadza huwal fasil baina auliya'ir rahman wa auliya'ish syaitan. Inilah dia pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Ya, saya kira ini sekalian adzani Allah wa iyyakum ajmain yang bisa kita bahas ya pada kesempatan maghrib hari ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam waktu singkat ini. Ya, silakan kalau kita. Nah, Pak. Ya. Ayat 251 ya. Aduh, ya itu ayat kursi ya, ayat kursi. Itu ayat 256 atau 257 ya? Ya, ya. Ayat kursi 255 itu kayaknya ayat 257 betul. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ya, dan seterusnya. Apa sebenarnya makna wali gitu ya? Nah, berdasarkan ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, kata wali makna asalnya secara bahasa itu dekat.
dekat, wali. Ya. Maka pernah dalam satu hadis Rasul mengatakan, ya, liyali, wali yali ya, liyali yani, ya, supaya dekat denganku, ulun nuha wa ulul ahlam minkum, orang yang berilmu dan orang yang sudah balik di antara kalian. Rasul nyuruh kalau ada orang sholat di belakang Rasul, hendaklah itu orang yang berilmu dan orang yang sudah dewasa. Itu yali, wali yali, yaitu arti dekat. Makna asalnya secara bahasanya dekat. Jadi, maka kalau kita mendengar ada wali dalam pernikahan, ya kan? Wali nikah. La nikaha illa biwaliyin. Gitu kata Rasul. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ayu mamra'atin nakahat, ya. Siapa saja wanita yang menikahkan nafsaha dirinya, fanikahu habatilun, ya. Atau ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha, fanikahu habatilun. Siapa saja wanita yang menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya batil. Wali, ada kata wali. Siapa wali? Wali orang yang dekat. Siapa? Bapaknya. Itu makna asal kata wali, itu adalah dekat. Tapi kemudian ya min al-asalah, min makna al-asl, dia ya tatawar, ya, berkembang. Kemudian makna wali ya bisa sesuatu orang yang ditolong, ya, orang yang ya penolong. Allah itu waliyul ladzina amanu, ya, dalam konteks ayat Al-Baqarah 257, ya. Sesungguhnya Allah lah penolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, gitu ya. Sementara orang-orang kafir penolongnya ada togut, gitu ya. Nah, itu berkembang makna wali dari tadinya dekat menjadi yang penolong. Orang dekat pasti menolong, betul atau tidak? Betul. Itu nanti berkembang lagi pemimpin, makna wali. Seperti dalam surah Al-Maidah 51 itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, ya, al-yahuda wan nasara auliya, ya. Auliya jamak dari kata wali, ya. Lalu juga berkembang maknanya menjadi teman dekat, ya. Itu wali, dekat, emang dekat. Makna asalnya dekat. Itu makna asal wali. Nah, orang yang dekat itu biasanya orang yang dicintai, gitu. Maka tadi dalam surah Ali Imran ayat 31 itu, ya, jadi orang yang mencintai Allah, orang yang dekat biasanya. Nah, itu makna asal dari kata wali adalah qarib, ya. Wali qarib, ya, dekat. Allah taala alam bisawab. Itu Pak Lukito, ya. Jadi silakan Pak Agus. Bahkan bukan setengah wali Pak Agus, wali jadzab katanya, ya. Wali jadzab itu ada istilah wali jadzab, ya. Iya. Iya. Ya itu nggak benar kayak gitu, itu nggak benar. Tapi itu ada, ya. Iya. Betul. Dan biasanya yang kayak begini ini, ya, biasanya kalau bapaknya tokoh kiai, gitu ya, atau habib, gitu ya, misalnya. Nanti kalau anaknya, mohon maaf ya, anaknya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala misalnya setengah normal, gitu ya, atau kurang normal begitu, ya. Itu biasanya orang-orang awam menyebutnya wali jadzab katanya, ya. Wali jadzab. Nah, ini nggak bener. Wali itu nggak begitu, ya sekalian. Wali itu tidak demikian, ya. Terus nyebutnya apa? Ya udah, ya orang nggak normal gitu aja, ya. Kalau orang begitu, Bapak Ibu ya sama, mau anak kiai, mau anak habib, mau anak orang biasa, ya sama kedudukannya. Mereka sudah lepas dari taklif syar'i, udah nggak punya beban syariat. Mereka nggak sholat, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Orang nggak normal nggak sholat, dosa atau tidak? Ya tidak, ya. Dia berperilaku aneh, misalnya ngambil punya orang, dosa atau tidak? Ya tidak, wong nggak normal kan? Akilnya nggak ada. Lah kok orang nggak berakal disebut wali?
Kalau begitu semua aja kita sebut wali kan? Kenapa orang-orang tertentu saja kan? Enggak. Nah ini ya, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Itu enggak ada itu. Bahkan kami pernah baca gitu ya. Ada seorang ya putra seorang Habib lah di Indonesia terkenal, yaitu dia kurang normal gitu ya. Lalu berjalan dengan seorang Habib juga normal gitu ya. Tapi ini dianggap sesuatu yang hebat gitu ya. Jalan melewati kuburan gitu. Lalu yang nggak normal ini bilang, kamu tahu nggak itu? Itu lagi disiksa itu, kasihan gitu. Terus kata yang normal, apa yang harus saya lakukan? Kamu syahadatin dia, disyahadatin gitu. Disuruh dituntut untuk baca 2 kalimat syahadat. Akhirnya nurut aja. Nah, dalam tulisan itu ya, di artikel itu kami baca, nurut aja. Dituntut untuk baca 2 kalimat syahadat, padahal orangnya udah mati. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin kita menuntun orang yang sudah ada di kuburan, kita talqin untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah, kan aneh gitu. Akhirnya katanya disyahadatin. Nah, habis itu si wali jadzab ini, dalam tanda kutip ya, wah dia udah bebas sekarang dari siksaan, karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu diceritakan kepada orang, ini kehebatan dia katanya. Kehebatan. Karena khariqul adah, di luar kebiasaan. Tapi itu ghairu ma'qul, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan syariat. Mana mungkin orang yang sudah mati ya kita tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak mungkin, mungkin sekalian. Itu aneh ya. Ya itu, tapi wajar karena nggak normal ya, wajar gitu. Tapi jangan langsung kita ini wali, ya enggak. Tidak begitu. Ya, dia hamba Allah, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala memiliki kekurangan, dan dia tentu bebas dari taklif syariat karena tidak akil. Orang yang kena taklif syariat, mukallaf itu syaratnya 2, akilun wa baligun. Kalau hilang salah satu udah, dia mau ngomong apa saja ya nggak dosa, melakukan apa saja tidak dosa. Jangan lantas bilang itu wali jadzab. Nah, kan ada itu banyak beredar di media ya yang seperti itu. Ada wali nggak pernah sholat, itu wali. Sampai orang pada datang ke dia cium tangan semua. Kenapa cium tangan? Wali katanya. Sholat aja nggak pernah. Nah ini ya, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu keganjilan. Maka kita belajar al-asl al-khamis ini sangat penting gitu. Supaya kita tahu mal farq baina auliyaillah, auliyaur rahman wa auliya syaitan. Ya itu Pak Lukito ya. Pak Agus ya. Itu. Jadi nggak ada setengah wali ya. Nggak ada itu ya. Itu ada lagi nanti wali murid ya. Ya, wali murid ya. Ya itu wali yang lain ya. Ya, orang yang dekat dengan murid. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Masih ada. Silakan Saldi. Ya. Ya. Oke. Semua orang yang ittiba kepada Rasul, apakah bisa disebut wali? Tidak mesti gitu. Tapi ciri-ciri wali Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Apa ciri yang lain gitu ya? Salah satu ciri penting wali Allah itu ittiba Rasul. Itu kalau kita sudah ittiba Rasul, selalu ittiba Rasul. Kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, kita enggak lakukan. Walaupun banyak orang melakukan, seluruh orang kampung di kampung kita melakukan. Tapi karena menurut kita, menurut ilmu itu enggak sesuai sunnah Rasul, kita sendiri tidak melakukan. Karena ini tidak diajarkan Rasul. Nah, berarti kita sudah memiliki satu tanda ciri wali. Tapi apakah kita otomatis wali? Belum tentu, nanti ada ciri yang lain. Ada ciri yang lain. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi alhamdulillah kalau kita sudah punya prinsip tegas dalam diri kita, saya harus ittiba Rasul, sesuatu yang tidak diajarkan Rasul saya tidak akan lakukan. Apalagi dalam perkara agama, dalam perkara ibadah saya tidak akan lakukan. Nah, itu berarti kita sudah punya salah satu ciri. Nah, nanti ciri yang lainnya apakah kita punya atau tidak, nanti insya Allah kita bahas ya di pekan yang akan datang insya Allah. Baik Bapak Ibu, cukup dulu ya karena sudah Isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Ya, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.